Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana wa syafi'ana wa qurrata a'yunina wa nura qulubina Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda, amma ba'du. Sama-sama yang kita hormati dan yang kita muliakan, para habaib, para dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus Al-Habib Hussein dan juga Al-Habib Saleh Bahashim dan juga Al-Habib Firman Bahashim dan seluruh para habaib yang mana kita doakan mereka semoga panjang umur, sehat, afiat. Juga para alim ulama, guru-guru agama, tokoh agama yang berhadir pada malam hari ini, begitu juga qori kita doakan mereka panjang umur, sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita seberataan mendapatkan keberkahan dari mereka. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari yang mulia ini, di malam yang istimewa ini, di malam yang mana ulama kita menganjurkan kepada kita semua untuk menghidupkan. Dalam satu tahun ini ada malam-malam yang dianjurkan oleh para ulama kepada kita untuk menghidupkannya, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah di dalam kitab yang beliau susun Al-Ghunyah, yang mana Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau menyebutkan ulama sepakat bahwasanya ada beberapa malam dalam satu tahun yang kita lalui yang sangat dianjurkan kepada kita untuk menghidupkannya. Setidaknya ada 14 malam dalam satu tahun. Yang pertama adalah awal laylah min syahrillahil muharram. Yang pertama yaitu adalah malam pertama kita di bulan Muharram. Kemudian yang kedua adalah walailat Ashura, di malam ke-10 kita di bulan Muharram, yaitu yang disebut dengan malam Ashura. Kemudian yang ketiga adalah awal laylah min syahri Rajab, malam pertama kita di bulan Rajab yang sudah kita lalui bersama, mudah-mudahan diterima di sisi Allah. Kemudian yang keempat adalah malam ke-15 dari bulan Rajab, dan yang kelima adalah malam 27 Rajab yang kita pada saat ini berada di dalamnya. Kemudian yang berikutnya setelah malam pertama dari bulan Muharram, malam ke-10, malam pertama bulan Rajab, malam ke-15 bulan Rajab, malam 27 Rajab, dan yang ke-6 adalah malam nisfu Sya'ban. Kemudian yang ke-7 adalah Lailat Arafah, dan yang ke-8 ke-9 malam 2 hari raya Aidil Fitri dan Aidil Adha, dan 4 malam sisanya adalah malam-malam ganjil di 10 terakhir daripada bulan suci Ramadan. Ada 14 malam dalam satu tahun. Kita dianjurkan oleh para ulama untuk menghidupkannya dengan berbagai macam ibadah. Nikmat dari Allah bahwa Allah giring kita pada malam hari ini untuk berkumpul bersama cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul di tempat ini di dalam menghidupkan malam 27 Rajab, dan demi Allah, seandainya Allah menginginkan selain kebaikan di dalam diri kita, maka pada malam hari ini kita bakal didudukkannya di tempat-tempat yang tidak diridainya.
Akan tetapi Allah menginginkan kepada kita kebaikan, Allah menginginkan kepada kita kemuliaan, Allah menginginkan kepada kita keluhuran, sehingga kita dikumpulkan, diringankan hati kita, dimudahkan langkah kita, sampai kita duduk di dalam menghidupkan malam 27 Rajab, di dalam syiar Islam, di dalam kita sama-sama mencari nafahat dari Allah Subhanahu wa taala. Ala inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat ala fata'arrabu laha. Rasul menyuruh kita untuk mencari nafahat, untuk mencari hadiah, mencari karunia, mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau mengatakan di dalam sebuah hadis, inna li rabbikum fi ayyami dahrikum nafahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai hadiah, mempunyai anugerah, mempunyai karunia dari setiap hari dan malam dari setahun yang kita lewati. Maka kata Nabi Muhammad, ala fata'arradu laha, carilah nafahat tersebut. Wah, duduknya kita pada malam hari ini adalah mencari nafahat tersebut, yang mana kita tadi bacakan salawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, kemudian kita memperingati haul sosok manusia yang mencintai Allah dan mencintai Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu al-alimul allamah al-arif billah al-syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau seorang hamba yang mencintainya dan dicintai oleh Allah. Sehingga bagaimana ketika Allah menampakkan, memberitahukan kepada kita siapa hamba yang dicintainya, maka tergeraklah hati manusia, tergeraklah keinginan manusia untuk berkumpul karenanya, untuk berkumpul di dalam mengadakan acara haulnya, padahal tidak ada instruksi, padahal tidak ada himbauan, padahal tidak ada sebuah anjuran, akan tetapi Allah yang menggerakkan hati mereka. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang sya'nul mahbubina indallah, tentang orang-orang yang dicintai Allah, maka Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sahibul Isra wal Mi'raj, yang kita peringati Isra Mi'rajnya pada malam hari ini, beliau mengatakan innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah, apabila Allah telah mencintai seorang hamba, maka yang dipanggil malaikat Jibril, bukan Israil yang dipanggil, Jibril yang dipanggil. Ya Jibril, inni uhibbu fulana. Ada Jibril, raisul malaika, ketuanya para malaikat, dipanggil Jibril. Untuk apa dipanggil Jibril? Ya Jibril, kata Allah, kita pahami, inni uhibbu fulanan, saya cinta kepada si fulan. Masya Allah, fulan yang dicintai Allah barangkali di samping kita duduk, fulan yang dicintai Allah barangkali satu pekerjaan dengan kita, fulan yang dicintai Allah barangkali ada di tetangga kita, fulan yang dicintai Allah rekan kerja kita, fulan yang dicintai Allah adalah keluarga kita. Dari karenanya Al-Imam Ali Zainal Abidin Ibn Al-Husain Ibn Ali Ibn Abi Talib wa Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan innallaha khaba'a thalathan fi thalath. Allah menyembunyikan 3 perkara dalam 3 perkara lainnya. Allah sembunyikan keridhaannya dalam ketaatan. Jangan remehkan sekecil apapun ketaatan. Barangkali di dalam ketaatan tersebut terdapat ridha Allah yang mengantarkan kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyembunyikan murkanya dalam setiap kemaksiatan. Jangan remehkan sekecil apapun kemaksiatan. Kenapa? Barangkali kemaksiatan yang kita remehkan di dalamnya terdapat murkanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir Allah sembunyikan kekasihnya di kalangan makhluknya. Maka jangan lihat orang dari casing, jangan lihat orang dari pekerjaan, jangan lihat orang dari status. Berapa banyak rubba ash'ath aghbar, law aqsama 'ala Allah la abarrallahu qasama. Berapa banyak orang di luar sana ash'ath, compang-camping pakaiannya, aghbar, penuh dengan debu, tidak terurus orangnya. Akan tetapi lihat, law aqsama 'ala Allah la abarrallahu qasama. Jika dia meminta kepada Allah, maka doanya secepat kilat yang menyambar. Jangan remehkan orang.
Maka dari karenanya kalau kita ingin mendapatkan keberkahan dari siapapun yang kita temui, maka kita harus punya dua modal di dalam diri kita. Yang pertama adalah husnul dzan, dan yang kedua adalah adab. Orang yang sahib husnul dzan, orang yang mempunyai prasangka baik kepada setiap siapapun yang dia temui, maka sungguh orang tersebut adalah orang yang mulia di sisi Allah. Dan orang yang punya adab tinggi, dengarkan apa kata Nabi Muhammad, inna awlan nas bi yaumal qiyamah wa agrabakum minni majlisan, orang yang paling istimewa di sisiku besok di hari kiamat, dan orang yang paling dekat denganku di hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlaknya. Ya Rabb, mudahan kita dapat berkah sahibul hauliyah, amin ya rabbal alamin. Dan kita pada malam hari ini semuanya memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Sebelumnya kita tidak terasa sudah berada di malam Sabtu terakhir bulan Rajab. Hari demi hari kita lalui, malam demi malam kita lewati di bulan Rajab, yang kita meminta terus kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita minta keberkahan kepada Allah di bulan Rajab. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung bulan Rajab, yang artinya bulan Rajab akan meninggalkan kita, dan 11 bulan lagi kita akan berjumpa dengan bulan Rajab. Akan tetapi sampaikah umur kita sehingga bertemu dengan Rajab tahun yang akan datang? Wah, Rajab sebentar lagi akan meninggalkan kita, dan kita akan disambut dengan bulan Ramadan. Ramadan begitu cepat berlalu, dan kita akan disambut oleh bulan suci Ramadan. Semoga kita panjang umur, sehat walafiat. Dari karenanya tutup bulan Rajab dengan baik. Tutup bulan Rajab dengan pekerjaan yang diridhai Allah. Tutup bulan Rajab dengan pekerjaan yang menyenangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dengan harapan innamal a'mal bi khawatimiha. Amal itu tergantung bagaimana kita menutupnya. Wah, insyaallah kalau sudah 27 Rajab yang telah lalu, kita semakin di sana kita tidak terlalu mengoptimalkan dan memaksimalkan istighfar kita, ketaatan kita kepada Allah 3 hari terakhir. Ya Allah, bismillah. Innamal a'mal bi khawatimiha. Bagaimana kita menutup amal kita? Bagaimana kita menutup daripada bulan kita? Dan Allah Subhanahu wa taala melihat bagaimana di sana kita menutup daripada bulan kita. Yang kita harapkan Allah menyembunyikan keridhaan di dalam ketaatan. Jangan kita remehkan. Siapa tahu dalam 3 hari ini kita maksimalkan, dan Allah memberikan keridhaannya kepada kita, sehingga kita menjadi hamba yang mahbub indallah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad ketika memanggil Jibril. Jibril mengetahui orang tersebut dicintai Allah, Jibril pun mencintainya. Tidak sampai di situ, Jibril menyeru kepada seluruh penduduk langit, ya ahlas sama, innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbu. Allah mencintai si fulan, maka cintailah kalian. Fayuhibbuhu ahlus sama. Maka seluruh penduduk langit, dengarkan, penduduk langit mencintainya. Berapa banyak orang yang viral di permukaan bumi, tapi tidak pernah diketahui oleh para malaikatnya Allah. Berapa banyak orang yang viral, berapa banyak orang yang masyhur, akan tetapi mastur, akan tetapi orang tersebut tidak dikenal oleh para malaikat. Wa hadha al-'abdul mahbub, hamba yang dicintai Allah, dicintai oleh para malaikat, dan pada akhirnya fayudhu lahul qabul fil ard, sehingga penduduk bumi pun mencintainya. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak terasa ini haul demi haul, dari awal Rajab sampai ini kita haul terus. Wallah, haul terus dari malam pertama. Sebelum bulan Rajab bahkan sudah ada haul. Haul ba'dal haul, haul ba'dal haul, haul demi haul, haul demi haul. Dan kita tahu beliau mahbub. Sekarang adakah keinginan di dalam hati kita untuk menjadi hamba yang mahbub indallah? Bagaimana caranya agar kita dicintai oleh Allah sebagaimana beliau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Habib Ali Habsyi memberikan rumusnya. Al-Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid, Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahib Simtud Durar, beliau memberikan rumusnya bagaimana agar kita dicintai oleh Allah sebagaimana mereka para aulia dicintai oleh Allah. Apa kata Habib Ali Habsyi? Habib Ali Habsyi mengatakan bahwasanya wasa' fi ma sa'u washrab ma'al qaum ma hum alla yahbuka rabbuk mithl ma qad habahum. Habib Ali Habsyi mengatakan beliau wasa' fi ma sa'u. Pertama, agar kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah sebagaimana mereka dicintai oleh Allah. Wasa' fi ma sa'u, tiru mereka, ikuti jejak langkah mereka.
Makanya ulun sering mengatakan, Pak, Bu, haul bukan hanya sekedar kita berkumpul, dibagikan hidangan jasmani, dibagikan di sana berbagai macam apa yang dibagi yang kita dapatkan. Haul bukan hanya sekedar itu. Akan tetapi manfaat haul terbesar adalah ketika kita mendengar sedikit daripada tausiah agama, mendengar sedikit manaqib beliau, mendengar sedikit perjalanan hidup beliau, apa yang beliau tempuh selama hidup sampai mendapatkan di sana kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fasa' fi ma sa'au. Lakukan apa yang mereka lakukan. Terus washrab ma'al qaum ma'hum. Dan amalkan apa yang mereka anjurkan kepada kita. Syekh Muhammad Zaini Abah Bulus Kumpul sebelum meninggal dunia, kita tahu semuanya apa yang beliau tinggalkan kepada kita. 2 paket, Al-Quran dan Dalailul Khairat. Al-Quran dan Dalailul Khairat, tanyakan di dalam diri kita yang menghadiri haul beliau, haul demi haul sampai nantinya akhir Rajab, bagaimana Al-Quran kedudukannya di dalam rumah kita, bagaimana Al-Quran kedudukannya di rumah tangga kita, bagaimana Al-Quran di dalam diri kita. Kenapa dan ada apa yang terjadi di dalam diri kita sampai Allah mengirim ada salah satu makhluknya yang berani menghinakan Al-Quran. Kenapa Al-Quran di dalam diri kita? Apakah Al-Quran jarang kita baca? Apakah anak-anak kita lebih sering membuka handphone ketimbang Al-Quran? Kita hadir haul ingin mendapatkan rahmat, sebagaimana tadi malam belum sampaikan di Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Naam, semua orang dapat rahmat, akan tetapi kadar rahmat yang dia dapatkan berbeda-beda. Semua orang basah, akan tetapi banyak atau tidaknya basah tergantung bagaimana dia tata'arrad lil matar, bagaimana dia menghadang hujan tersebut. Banyak atau tidaknya kita dapat rahmat ketika inda dzikri shalihin tatanazzalur rahmat, bagaimana kita mengaplikasikan apa yang beliau anjurkan kepada kita. Sekarang Al-Quran bagaimana kedudukannya di rumah tangga kita. Dan yang kedua, salawat, Dalailul Khairat, bagaimana di dalam rumah kita. Ketahuilah rumah yang dibacakan Al-Quran tatara'a li ahli sama kama tatara'an nujum li ahli al-ard. Rumah yang dibacakan Al-Quran bersinar bagaikan penduduk bumi yang melihat kilauan bintang di langit. Bagaimana Al-Quran? Apakah Al-Quran hanya jadi pajangan di rumah kita, ataukah bacaannya menghiasi rumah kita? Kalau kita mempunyai alasan, saya tidak ada waktu untuk Al-Quran, naam, bagaimanapun dan sampai kapanpun engkau hidup tidak akan pernah mempunyai waktu untuk Al-Quran, tapi kosongkan waktumu untuk Al-Quran. Ya Rabb, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya insyaallah. Washrab ma'al qaum ma'hum, jawabannya apa? Alla yahbuka rabbuk mithil ma qad habahum. Semoga dengan itu wasa' fi ma sa'au, tempuh jalan mereka. Apa jalan mereka? Jalan mereka ilmu. Jalan mereka apa? Amal. Jalan mereka apa? Tawadhu. Jalan mereka apa? Ihtiram. Jalan mereka apa? Jalan mereka as-sakha, pemurah. Itu jalan mereka. Jalan mereka mahabbah. Jalan mereka ittiba'. Kalau hanya mahabbah tanpa ittiba', maaf, tidak akan pernah berbuah nantinya kebersamaan besok di hari kiamat. Itu jalan mereka. Fasa' fi ma sa'au washrab ma'al qaum ma'hum alla yahbuka rabbuk. Semoga Allah mencintaimu mithil ma qad habahum, sebagaimana mereka pun dicintai Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kita memperingati Isra wal Mi'raj. Pada malam hari ini bagaimana Allah memperlihatkan kepada seluruh alam semesta tentang kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sehingga di antaranya adalah gubahan syair yang dikatakan oleh al-Imam Syekh Yusuf An-Nabhani, ala ra'si hadzal kaun na'lu Muhammadin 'alad fajami'ul khalqi tahta dhilalihi. Di malam Isra wal Mi'raj, lihat terompahnya Nabi Muhammad di atas seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini. Allah, itu terompahnya Nabi Muhammad tidak diperintahkan untuk dilepas. Akan tetapi Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika ingin bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala, diceritakan bagaimana Allah memerintahkan ikhla' na'laik innaka bil wadil muqaddasi. Ini adalah kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya, akan tetapi ingat,
Kejadian Isra wal Mi'raj bukan hanya datang begitu saja. Apakah Isra wal Mi'raj kemuliaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad, linuriyahu min ayatina, kemudian Allah ingin memberitahukan kepada seluruh alam semesta tentang kedudukan Nabi Muhammad, hanya datang begitu saja? Tidak. Akan tetapi lihat sebelum Isra wal Mi'raj apa yang terjadi. Guru mulia Habib Umar di dalam Diyaul Lami' beliau mengatakan, semoga Habib Umar panjang umur sehat afiat. Beliau mengatakan matat Khadijah wa Abu Thalib. Ada saat itu sebelum kejadian Isra wal Mi'raj, wafatnya Khadijah, wafatnya Abu Thalib. Sebelum wafatnya Khadijah dan wafatnya Abu Thalib, apa yang terjadi? Pemboikotan besar-besaran. Berapa tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanggung itu semua? Khadijah yang dulunya kaya raya ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya perjanjian tersebut, pernyataan tersebut dirobek oleh orang-orang yang sangat iba melihat Nabi Muhammad dan para kaumnya. Ternyata semua catatan tersebut telah dimakan oleh binatang kecuali nama Bismikallahumma. Setelah itu apa yang terjadi? Sakit Khadijah. Dari bekas pemboikotan tersebut, bayangkan siang malam hanya ada di lembah. Tidak ada yang dimakan, bahkan maaf, yang mereka makan hanya dedaunan. Sehingga yang keluar dari pencernaan mereka, apa yang mereka makan, itu yang keluar. Bayangkan, setelah itu meninggal Khadijah, meninggal Abu Thalib, maka orang kufar Quraisy semau mereka untuk menyakiti Nabi Muhammad. Fashtaddal ada'u fununa, berbagai macam gangguan yang datang kepada Nabi Muhammad. Sampai pada akhirnya Nabi Muhammad ingin meninggalkan kota Mekah, kota kelahiran beliau, kota nenek moyang beliau, kota ayah dan ibu beliau, kota kakek beliau. Ingin beliau tinggalkan. Kemana beliau? Hijrah ke kota Taif. Apa yang beliau inginkan di sana? Beliau menginginkan sebuah perlindungan. Beliau menginginkan sebuah dukungan. Beliau menginginkan sebuah di sana bagaimana agar mereka menerima dakwahnya Nabi Muhammad. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi bukanlah sambutan hangat yang ditemui oleh Nabi Muhammad. Bebatuan. Nabi Muhammad dilempari dengan batu. Sampai di sana beliau tersungkur, dibangunkan, dilempari lagi, dibangunkan. Siapa yang dilempar ini? Yang dilempar ini adalah sosok manusia yang akan mencari kita besok nantinya di hari kiamat. Sosok manusia yang sibuk mencari kita di hari kiamat. Orang tua kita, ayah dan ibu kita tidak akan pernah mencari kita, dan yang sibuk mencari kita dan yang ingin tahu dengan keberadaan kita dan yang ingin tahu tentang kondisi kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai pada akhirnya beliau dibawa oleh Sayyidina Zaid ke salah satu kebun anggur Sayyidina Adas. Pada saat itu Sayyidina Adas masih beragamakan Nasrani. Sayyidina Adas saking kasihannya kepada Nabi Muhammad, beliau menyuguhkan satu wadah anggur. Dan sampai saat ini masih ada kebun anggur Sayyidina Adas di kota Taif. Dan Nabi Muhammad sambil mengusap darah yang keluar dari kaki beliau. Bayangkan lemparan batu yang sampai mengeluarkan darah dari kaki beliau. Ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau mengusap darah tersebut? Kata Nabi Muhammad, seandainya darah para nabi menetes di satu tempat karena kurang ajarnya mereka, maka tempat tersebut akan dimusnahkan oleh Allah. Saya tidak mau. Sampai saking ganasnya perlakuan penduduk Taif, membuat Jibril turun dengan malaikat penjaga gunung. Jibril mengucapkan salam, ya Rasulullah, ini malaikat Jabal Akhshabain, ini malaikat penjaga gunung minta izin kepada engkau, maukah engkau ditumpukan semua gunung yang ada di sini kepada seluruh penduduk Taif agar mereka musnah karena mereka telah kurang ajar terhadap engkau? Apa kata Nabi Muhammad? Lah, tidak, kata Nabi Muhammad, saya masih mengharapkan keturunan mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Jibril langsung mengatakan, sadaqallah alladzi sammaka birraufir rahim. Sungguh benar Allah yang memberikan julukan kepada engkau Ar-Raufur Rahim. Maka kota Taif menjadi saksi tentang bagaimana luasnya kasih sayang Nabi Muhammad kepada umat-umatnya. Pada saat itu beliau mengeluarkan sebuah doa. Ini rumus hidup kita, Pak.
doa yang sangat luar biasa, ma'ruf, doa Taif. Salah satu kalimat doa yang beliau munajatkan pada saat itu kepada Allah apa? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Rabb, cacian, hinaan, fitnahan dan lain sebagainya, selama engkau tidak marah kepada saya tidak akan pernah peduli dengan itu semua. Dilempar, dihina, difitnah, tersungkur Nabi Muhammad, dibangunkan lagi, dilempari lagi. Apa kata Nabi Muhammad? Illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Selama engkau tidak marah kepadaku, saya tidak peduli dengan itu semua. Pak, Bu, yang namanya hidup, ada orang yang senang, ada orang yang tidak senang. Kalau kita ribut dengan orang yang tidak senang kepada kita, waktu kita habis ngurusin mereka. Yang kita cari hidup di dunia adalah ridhonya Allah. Yang kita cari hidup di dunia adalah bagaimana Allah ridha kepada kita. Dan kunci agar kita meraih keridhaan Allah, ikutilah jejak langkah hamba-hamba yang telah diridhoinya. Karena hamba yang diridhoinya mengikuti orang-orang sebelumnya, generasi sebelumnya, sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kejadian itulah Allah ingin memberitahukan kepada seluruh alam semesta tentang bagaimana kedudukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga datanglah peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ditunggu Nabi Muhammad di Masjidil Aqsa. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya'i biha. Pada malam hari inilah Nabi Muhammad diperintahkan oleh seluruh nabi. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya. Semua para nabi telah menunggu kehadiran sosok manusia mulia. Memang nabi adalah nabi akhir zaman, akan tetapi mugaddam baina aidihim, beliau adalah orang yang paling dimuliakan di antara mereka. Wa qaddamat ka jami'ul anbiya biha war rusli taqdima makhdumin 'ala al-khadami. Maka semuanya mempersilahkan bahwasanya Nabi Muhammad untuk maju memimpin mereka di dalam ibadah yang disyariatkan oleh Allah. Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Nabi Nuh, Nabi yang paling panjang usianya, semuanya berada di bawah kepemimpinan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari karenanya malam 27 Rajab adalah malam terindah bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari situlah bagaimana beliau menembus langit pertama, langit kedua, sampai langit ketujuh, sampai Sidratul Muntaha. Thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Sampai Jibril pun tidak mampu menemani Nabi Muhammad. Kenapa? Karena batasan tersebut tidak ada yang mampu menembusnya melainkan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya bakhtana bin Nabi. Kita beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad pernah menanyakan kepada Jibril, ya Jibril, hal ra'aita rabbak? Wahai Jibril, apakah engkau pernah melihat Allah subhanahu wa ta'ala? Maka malaikat Jibril mengatakan, ya Muhammad, inna baini wa bainuh sab'ina hijaban min nur. Muhammad, antara saya dengan Allah itu ada 70 hijab dari cahaya. Lau danautu min adnaha lahtaraktu. Seandainya saya mendekat dari hijab terkecil dari 70 tersebut, saya akan musnah terbakar. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam aslul ijab, beliaulah di sana bagaimana orang yang paling dicintai oleh Allah. Beliau menembus satu persatu 70 hijab pun ditembus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga perjalanan tersebut diabadikan di dalam Al-Qur'an. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu. Ulama tafsir mengatakan bahwasanya yang maksud linuriyahu adalah Allah ingin memperlihatkan kedudukan Nabi Muhammad. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dan perjalanan indah tersebut apa yang didapatkan oleh Nabi Muhammad? Perjalanan indah tersebut apa yang didapatkan oleh beliau? Tahu yang didapatkan oleh beliau apa? Disebutkan di dalam kitab Syarah Muslim bahwasanya u'tiya Rasulullah Lailatul Mi'raj. Di malam Mi'rajnya Rasul, beliau diberikan 3 hadiah oleh Allah.
untuk beliau dan umatnya. Apa 3 hadiah tersebut? Yang pertama adalah uqtiyas salawatil khams. Yang pertama salat 5 waktu. Dan yang kedua adalah wa uqtiya khawatim suratil Baqarah. Dan yang kedua hadiahnya adalah Rasul dan kita semua diberikan hadiah oleh Allah 2 ayat terakhir penutup surah Al-Baqarah. Amanar Rasul sampai habis. Amanar Rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Ini yang kita harapkan hidup. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Jangan ketinggalan warhamna. Orang dapat maaf, dapat ampunan, tapi kalau tidak disayang, sia-sia. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ada 2 ayat terakhir dikatakan oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang disebutkan di dalam tafsir Ma'alimut Tanzil dari Imam Al-Baghawi, bahwasanya Nabi Muhammad mengatakan siapa orang yang membaca 2 ayat penutup surah Al-Baqarah tersebut di suatu malam, maka akan diberikan kecukupan oleh Allah. Kecukupan rezekinya, kecukupan keselamatannya, kecukupan keperluannya dicukupkan oleh Allah. Bahkan dikatakan lagi di dalam tafsir tersebut, siapa yang membaca 2 ayat terakhir penutup suratul Baqarah di suatu rumah, maka rumahnya tidak akan pernah mampu didekati oleh syaitan selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Setelah 3 hari limitnya habis, masuk lagi syaitannya. Masalahnya syaitannya sudah ada di rumah kita. Siapa tidak sholat? Dan yang ketiga apa? Yang ketiga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bahwasanya Allah berikan keampunan untuk umat Nabi Muhammad dengan syarat liman la yusyrik billah, bagi orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 hadiah ini bagaimana tanggapan kita? Salat terutama. Salat adalah merupakan wasiat terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manakala beliau sebelum wafat. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Ihya lil Imam Al-Ghazali, beliau mengatakan akhiru ma wassa bihi Rasulullah salatun kana yatakallamu bihinna hatta talajlaja lisanuhu wa khafiya kalamuhu. 3 perkara yang menjadi akhir wasiat Nabi Muhammad sebelum keluh lisan beliau dan sebelum tidak terdengar lagi suara beliau. Apa itu wasiat beliau? Wasiat beliau kepada umatnya as-salat, salat 5 waktu. Bagaimana kita dengan salat 5 waktu? Anak-anak kita, bagaimana mereka dengan salat 5 waktu? Dan kita sendiri, bagaimana salat 5 waktu? Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, sahibul Awliyah, bagaimana didikan orang tuanya kepada beliau. Tadi malam belum sampaikan di Sabilul Muhtadin, jangan mimpi wahai orang tua Anda mempunyai anak yang saleh, salehah, mukmin, mukminah, kalau di rumah Anda tidak pernah terdapat pendidikan yang saleh dan salehah. Beliau menjadi orang yang mulia karena didikan yang mulia. Beliau menjadi orang yang saleh karena ada didikan yang saleh. Beliau menjadi orang yang hebat karena memang didikannya yang hebat. Kita bermimpi untuk menjadi anak kita anak yang saleh, didikan kita seperti apa? Kita mendidik anak caranya seperti apa? Yang kita masukkan di dalam otak anak kita yang penting uang. Sampai tadi malam belum sampaikan, kadang-kadang orang tua mengukur kesuksesan di dalam mendidik anak. Kalau sudah anaknya Masya Allah punya pekerjaan tetap dan gajinya di atas kepala 3 atau kepala 5, itu sukses? Lah, belum sukses. Kesuksesan yang sebenarnya di dalam mendidik anak, ketika engkau mampu menjauhkan anakmu dari siksa api neraka dan mengantarkan mereka untuk masuk ke dalam surga, itu kesuksesan yang sebenarnya. Bukankah di dalam Al-Quran Allah mengatakan faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah? Jawabannya apa? Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur.
Siapa orang yang dihindarkan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga? Jawaban dari Allah, bukan jawaban dari sebuah organisasi terkenal di dunia. Rabbul Alamin Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan hambanya pada malam hari ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah mengatakan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Itu orang yang menang, itu orang yang sukses, itu orang yang berhasil. Berapa banyak pendidikan orang tua memasukkan anaknya di sebuah pendidikan, menghabiskan ratusan juta rupiah, miliaran rupiah, tapi tidak ada di dalamnya pendidikan yang menjauhkan anak tersebut dari neraka dan mendekatkannya ke dalam surga. Rugi. Faqad faz. Ini adalah takrir, yaitu pernyataan dari Allah. Kemudian terus dunia, kursi yang direbutkan orang pada saat ini, pangkat yang dibanggakan orang pada saat ini, harta yang direbutkan orang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Semuanya adalah tipu daya. Berapa banyak kita tertipu di akhir zaman. Wah, kita tidak memikirkan bagaimana di sana perilaku kita, apakah mengantarkan ke dalam surga atau membentengi kita dari api neraka. Sedangkan Nabi Muhammad mengatakan, ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Fa in lam tajid fa bi kalimatin thayyibah. Kalau engkau tidak mampu membentengi dirimu dari api neraka meskipun dengan separuh dari sebiji kurma, fa bi kalimatin thayyibah, dengan kalimat yang indah keluar dari mulutmu. Syuf pesan Nabi Muhammad. Salat 5 waktu, yang mana adalah diceritakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebutkan di dalam kalam Habib Ali bin Syahab, bahwasanya Nabi Muhammad ketika sampai di hadrah ahadiyah, di hadratnya Allah Subhanahu wa taala, kemudian berbincang dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah dia dengarkan di cerita Isra wal Mi'raj. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan untuk tidak terburu-buru keluar dari hadrat Allah. Kenapa? Karena beliau merasakan lezatnya munajat dengan Allah. Lezatnya di sana musyahadah dengan Rabbul Alamin Subhanahu wa taala. Beliau tidak ingin cepat-cepat keluar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui isi hati kekasihnya Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Ya Habibi Muhammad, wahai kekasihku Muhammad, al-halatul lati syahidtaha al-an aj'aluha laka fi shalah. Semua zauk, cita rasa yang kau rasakan pada saat ini ketika berjumpa dengan aku, ketika musyahadah dengan Allah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, semua rasa tersebut aku jadikan di dalam salat. Sehingga cerita salat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibat lillah, semua cerita salat dari Allahu Akbar. Dari karenanya dikatakan oleh Nabi Muhammad, as-salah mi'rajul mu'min. Tapi masalahnya kita mi'raj apa tidak mi'raj? Nabi Muhammad tidak ingin keluar dari hadrah. Wah, kita bawaannya cepat-cepat hendak keluar. Wabil khusus tarawih bulan Ramadan. Kalau imamnya 120 ke atas, banyak jemaahnya. Tapi kalau imamnya jalan 60, kadang-kadang mati bakajut, Masya Allah, sedikit makmumnya. Kenapa kita ingin cepat-cepat bawaannya keluar? Maka dari karenanya corong mic di atas kadang-kadang mengganggu. Sembahyang tarawih langgar sana lalu masjid sini hantam, begeralan corong gerak. Amun sudah di sini, ya Allah ya Allah ya mu'minin sallallahu rabbuna, artinya apa? Sudah habis. Di sana masih salatul witriyah sabakumullah, jar kaum bah kalah pulang kita malam ini. Padahal Habib ya Allah, sudah ada hendak cepat-cepat. Nabi Muhammad, beliau la yakhruj min tilkal hadrah lima wajadahu min ladzatil musyahadah. Beliau tidak ingin keluar dari hadrah tersebut. Kenapa? Lezatnya musyahadah. Wah, kita ya Allah, penyanyaringan orangnya paling 2 sama. Mereka sampai ke Tanjung. Mereka sampai ke Tanjung, ada apa? Kenapa jadi berlawanan? Sampai Masya Allah hendak berjabatan tarawih,
ba'diyah isya kita digawe lagi. Langsung aja alhamdulillahirabbil as-salata jami'ah as-salata sunnatat tarawih asabakumullah. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi. Masyaallah. Dan di sini masih subhanallah subhanallah subhanallah. Nah, jangan separuh kita terlambatnya. Maka pulang dan berdoa amin amin ya amin ya Allah bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tarawih ini Allahu akbar. Duha orang jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang di belakang wah salah masuk musik gitu. Tapi yang menjadi imam balik. Oh ya toh. Rame kita ya. Ada kisah rame. Banyak orang atau menghadap aminnya itu jadi rame. Balik. Amin. Ya. Ada kisah. Rame itu kamu kaku sasai sajadah. Apa? Ini kita ini para tarawih. Kalau ini sebulannya, kalau lagi berbenah ya. Coba ambil pang kebiasaan nanti itu. Latupan ambil, lato ambil. Awas sih kamu memang. Ayo kita di bulan Ramadan kita nak kayak apa? Belum lagi kita nang apa namanya lima tukang tarawih itu. Apa? Tadarus. Nah, ada yang terganggu, ada yang kada, macam-macam. Mati juga, baiknya mati. Jujur juga aja sini tuh bacaan. Lantanalul bilahata tumpiku rumah. Mimpi buruk aku mendengar suaranya di sini. Allah, orang menghendak perfect itu sesuai kan lawan bacaan. Amun bacaan bagus saudara bermenagur orang. Bujuran itu, amun baca lantanalul. Kayak pewayang. Ya, apa kisahnya? Disesuaikan. Lawan jua pengajian ditagur orang Pak Haji bacaan pian salah jangan sangit. Ini kadang eleng gitu. Nah, kenapa? Maka tadarus itu artinya mau salah dibidurakan untuk Allah. Lawan jua mentadarus nang lain jangan kepandiran. Orangnya tadarus bersepuluh saya membaca, nang saya merokok, saya minum kopi dan sebagainya. Kenapa dalam musik kita itu? Nah ini nih. Dan kalau kita sudah sampai sudah isuk haulan pulang dibeli itu haulan terus nih kasih nang aja kita makan lagi isuk pulang mah ada. Tapi bang imbah ini istirahat dulu sebulan Ramadan pulang haul abah haji pulang guru gede magas pulang toh. Ada kisahnya memang ada puasa 4 juga haulan. Dan kita kan malam isuk subuh isuk diberi dong. Malam Ahad kita puas, mana pulak ha? Pakai duit masing-masing aja kita. Malam Ahad kita puas kita. Malam Senayan di Benua Anyar, nah di tadi itu dalam sedikit ada majelis di sana. Malam Selasa udah ulun, malam Arba di Nahdlatul Salam. Terakhir itu di Nahdlatul itu hari tenang. Sebulan persiapan dulu. Habis akan masih nang ada lo kerusakan. Kayak kita haul guru pulang, masya Allah Kalimantan itu. Ujar Habib Umar selama kita di dalam hati ada cinta dengan ulama, fitnah bagaimanapun tidak akan pernah mampu menerpa kita. Meskipun fitnah dajjal kata beliau. Fitnah dajjal asalkan kita mempunyai keterikatan dengan ulama. Atau asalkan kita mempunyai keterikatan dengan para saleh. Tapi masalahnya, kalau kita hadir haul jalan tadi itu apa yang kita dapatkan? Bukan hanya sekadar coba Pak, dapat itu apa? Atau apa isinya? Itu apa isinya? Dalam plastik apa isinya? Nasi sebungkusnya dapat. Ada lagi. Soalnya gandau tangki kamu mau nasi sebungkus. Ya Allah, kita bahagia di dunia. Mudah-mudahan bahagia dunia wal akhirat. Farrahtana fid dunya fafarrihna fil akhirah ya Rabb, sebagaimana engkau buat kami
tersenyum pada malam hari ini di dunia, maka bahagiakan kami semuanya di negeri akhirat. Coba haratan tertawaan di rumah ya Allah. Jangan di sini tertawaan, di akhirat juga tertawaan. Di sini tertawaan, di akhirat menangisan pada. Ya Allah. Jujur lah itu ya udah ya. Nah, terakhir, sholat adalah ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Maftaradallahu ala khalqihi ahabba ilaihi minas shalah." Tidak ada kewajiban yang paling dicintai oleh Allah diberikan kepada hambanya melebihi daripada sholat. Seandainya ada ibadah yang paling mulia daripada sholat, maka Allah jadikan itu ibadah para malaikat. Tapi nyatanya apa? Faminhum raqi', wa minhum sajid, wa minhum qa'im wa qa'id. Di antara malaikat ada yang ruku', di antara malaikat ada yang sujud, di antara malaikat ada yang berdiri dan ada yang duduk. Dari semenjak diciptakan sampai hari kiamat, setelah hari kiamat mereka mengakui tentang kekurangannya, semuanya mengatakan. Padahal dari diciptakan sampai hari kiamat, ruku, sujud, ruku dari hari kiamat sampai ruku dari diciptakan sampai hari kiamat. Ada yang sujud dan diciptakan sampai hari kiamat. Setelah nantinya hari kiamat mereka mengatakan, ya Rabb, ma'abadnaka haqqa ibadatik wa la arafna haqqa ma'rifatik. Kami masih belum benar menyembahmu dan kami masih belum benar mengenalmu dengan sebenar-benarnya pengenalan. Dari karenanya seluruh ibadah malaikat dijadikan di dalam sholat. Dari karenanya orang yang berani meremehkan sholat, maka orang tersebut akan diancam untuk wafat dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kebanyakan orang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, Nasaihud Diniyah, Sabilul Ibtikar dan kitab yang lainnya, bahwasanya kebanyakan orang wafat dalam keadaan su'ul khatimah karena mengabaikan salat 5 waktu. Jadi karenanya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah salat adalah amal pertama yang akan dihitung oleh Allah. Fa in saluhat saluha sairu amali. Jika benar salatnya, maka yang lain bakal diterima. Wa in fasadat, jika rusak salatnya. Kenapa jadi rusak? Salatnya umpatan. Salatnya ada berilmu. Salatnya beberang aja. Sembahyang beberang aja. Ndak ulun kisahkan kurang hanyar kawin. Rumah behigaan langgar. Jan mintuha sembahyang kena lolah suruh laki ikam. Laki ini bipai. Hanya taubat juga. Ada bisa sembahyang. Bipai. Beb. Ada bisa sembahyang bipai. Sama ujar man gini yang beb anu abah mau sembahyang subuh bahaya palehnya kau ada bisa sembahyang ayo aja nang bini umpati orang aja. Nah ini kuncinya, umpati orang aja datang subuh basempol basah rambut malam pertama basah rambut jadi basah ke atas satu basempol beberang aja langaran pengantin hanya jadi anda kurang bisa pertama subuh tadi banyak kurang juga sab kedua kan akan bergaya ini hubungan citung ini sab kedua bergaya pasangan bini umpati orang aja sujud pertama awal katiknya ya katiknya jadi jangan pengantin ini gak sembahyang mengantik kampun imam mengantik kampun aja imam beri muaranya deh awas ya imam awas sujud kedua mengantik masih tinjak imam Allahu Akbar kada bacaan kada Allahu Akbar karena akan mengantik pulang dia katiknya pulang muar imam tinjak imam bukannya tinjak nih jong polakan langgat tadi batal salanggaran sembahyang bertinjak aja gara-gara apa yang kita ambil di sana nan kita ambil mun sudah beramal kada berilmu tunggu kehancurannya
mun sudah beramal kada berilmu, maka yang menjadi ulun apa? Faktor terbesar amal kita tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena amal tidak didasari dengan ilmu pengetahuan agama. Mencari imam bulan Ramadan, jangan hanya sekadar suaranya aja bagus. Nah, bacaan ianya. Jangan yang anak-anak, ini sepetnya berapa sih dunia aja sepetnya? Sepet. Mau sepet lah. Kelajuan kecepatan ibarat hendak nukar nang anu tuh. Hendak nukar nang Lombok tuh levelnya level berapa? Oh ini sifatnya sepet ya Allah. Speednya berapa paling tinggi itu speednya? Iya berapa kecepatannya paling tinggi? Iya berapa kenapa jadi itu? Jangan mencari nitunya aja, Bilal mintu jua. Jangan mencari nang bagus suara aja, cari nang tahu ilmunya. Hendak jadi Bilal, tahu ilmu Bilal. Hendak jadi Hatib, tahu ilmu Hatib. Pis yang tadi, ada nang guringnya jemaah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Bilang hapus. Jumat sebelumnya bilang nama. Jumat siang tadi, Allah. Asal tawa deh, dia melihat. Nang baca tuh ada singgawian gak ada orangnya. Ahmad Rasulullah. Tasbih di mana? Bersiap dulu tasbih itu hingga di 35 kan 33 saya itu aja berlebih 2. Takanannya kan mengambil sebagian pendapat ulama antara dua khutbah satu mat benar. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa an'im wa tafaddal wa barik. Itu mat benar. Ada nang bilang iya, aku baca ke bilang Allahumma shalli ala Muhammad, dia bilang sudah hai. 2 kali baca habis. Ada sambat lagi, atau 2 bulan aja berduit habis sebenarnya. Amun mengambil pendapat yang lain apa? Al-Imam Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau mengatakan dibacanya di khutbah kedua ketika khatib membacakan Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Terpanjang kau aja nah Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah. Ada yang hendak makan Ahmad Muhammad Rasulullah, Ahmad Muhammad Rasulullah. Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada barokahnya. Mudahan panjang umur. Tuh, wa idza fasada jami'u amali. Amun sudah rusak salatnya, fasada sa'iru amali. Seluruh amalnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, di penghujung bulan Rajab kami minta kepada Engkau berkat para cucu Nabi Muhammad ya Rabb, ampuni dosa kami, berikan keselamatan kepada kami, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepada Engkau. Orang tua kami yang masih ada, panjangkan umur mereka ya Rabb, sehatkan mereka ya Allah. Dan orang tua kami yang telah wafat, dengan keberkahan kami hadir di sini. Seandainya mereka di dalam siksaanmu, angkat siksa mereka ya Rabb. Seandainya mereka di dalam nikmatmu, tambahkan nikmat di atas nikmat ya Rabb. Seluruh yang membantu acara ini mudah-mudahan diberikan keberkahan rezekinya oleh Allah. Semoga kita diberikan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampai berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan Rajab ini bukan Rajab terakhir bagi kita. Seandainya Rajab ini Rajab terakhir bagi kita, maka kita memohon kepada Allah ya Rabb, di mana mustajabud doa, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Kau gembirakan kami di dunia, gembirakan kami di negeri akhirat. Kumpulkan kami dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Panjangkan usia kami dalam taat ibadah kepada Engkau, dan wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin 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 ya rabbal alamin. Ampun maaf seberat-beratnya, dan Allah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.